sebetulnya sebelum ada program kita sudah melakukan ya. Hanya nggak tahu atau kalau ini maksudnya program nggak tahu sebetulnya. Tapi kita sudah melakukan dari 2008 itu ya, 2008 sampai sini. Kita menanamkan budaya malu kalau lingkungan depannya itu kotor. Kalau tidak kita kelola sampah ini, kita akan memberikan beban kepada Pemda DKI itu sebesar 370 ton. Saya Suryono Jalu, Ketua RW 02 Cipinang Melayu. Saya jadi RW sejak tahun 2008 sampai sekarang, dipercaya untuk memimpin wilayah RW 012. Program saya adalah untuk pertama kebersihan dan penghijauan, sehingga ini penting karena kalau lingkungan itu bersih dan hijau, itu tentunya akan memengaruhi karakteristik lingkungan juga. Jadi kami mengharapkan bahwa yang penting RW 12 itu adalah tertib, kemudian bersih dan hijau, dan tentunya akan nyaman di lingkungan. Sejak 2008 kita sudah melaksanakan kegiatan tadi, yaitu lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau dan sebagainya. Jadi kami semua warga itu kita tekankan untuk mementingkan kebersihan lingkungannya masing-masing. Sehingga kami punya program itu, depan rumahnya masing-masing itu adalah tanggung jawabnya, rumah yang ada di depannya itu ada jalan. Itu tanggung jawab masing-masing. Sehingga saya mengharapkan kepada yang lain, kalau di depannya rumah sendiri itu bersih, kemudian yang sebelahnya itu kotor, itu harus punya rasa malu itu. Artinya apa? Kita menanamkan budaya malu kalau lingkungan depannya itu kotor. Itu tidak hanya jalan, tapi juga saluran air yang ada di depannya itu menjadi tanggung jawabnya. Kita sudah memulai melaksanakan pilah sampah itu di masing-masing rumah. Jadi sudah lama gitu, sudah 14 tahun lah sampai sekarang ini kita masih jalan. Jadi pemilahan sampah dari rumahnya itu masih jalan. Sehingga itu ditampung, kemudian kita ada namanya bank sampah ya, bank sampah Kasih Jumilah itu. Itu yang mengelola kegiatan pengelolaan sampah. Sampah-sampah yang dipilah itu ada sampah kering, sampah plastik campur, kemudian sampah plastik PE, sampah B3 pun kita pilah. Kemudian ada sampah organik untuk kompos. Dan ini sudah berjalan, masih berjalan. Sampai saat ini masih dikelola oleh bank sampah. Tapi yang penting adalah di samping nilai uang atau nilai yang dibuang itu, tapi bagaimana kita menanamkan kesadaran masyarakat. Ini yang penting sebetulnya, kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Jadi dengan memilah sampah dan yang macam-macam itu tadi, sebetulnya kesadaran warga untuk memilah sampah dari sumbernya, dari rumah masing-masing. Kita lakukan katalah untuk penanaman pohon, penanaman yang berkaitan dengan pohon lindung, pohon untuk taman, dan untuk peningkatan ketahanan pangan. Itu sebetulnya sudah kita lakukan. Kan sebetulnya itu masuk program juga kan. Tapi saat itu kita nggak mikir kalau itu menjadi bagian dari program. Nggak tahu, setelah ada program aja kita tahu bahwa ini sudah ada. Setelah kita nanti proklaim dan sebagainya, tanaman-tanaman itu sudah ada, yang ada manfaat dan yang bisa dijual. Jadi larinya sebenarnya nanti saya pengennya menjadi RW yang kaitannya dengan kegiatan warga yang berkaitan dengan UMKM. Itu endingnya itu nanti seperti itu. Jadi kita tidak semata-mata membangun proklaim yang ada,
Proklim menjadi sarana, artinya bukan menjadi tujuan akhir ya. Proklim bukan menjadi tujuan akhir bagi kami atau warga kami, tapi nanti ada juga bagaimana bahwa kegiatan ini menjadi dampak ekonomi, mempunyai dampak ekonomi bagi warga. Saya Aroyantoro, Lurah Cipinang Melayu sebagai pembina Proklim tingkat nasional di RW 012. Saat ini saya sedang melakukan persiapan ataupun pembinaan terkait dengan penghijauan di wilayah. Dukungan kami di kelurahan yaitu memberikan bahan dan juga fasilitas yang memang bisa kami berikan untuk mendukung kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini untuk memacu ataupun memicu warga untuk lebih bisa bergotong royong dalam kegiatan penghijauan wilayahnya dan juga dapat memberikan dampak bagi lingkungan di sekitar wilayah RW 012 juga, karena memang RW 012 ini sebagai RW percontohan di Kelurahan Cipinang Melayu.